Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita lagi di jalan menuju ke lokasi yang ada di daerah Goa, yang saat ini lagi viral, penjualannya yang cukup murah, safe dan strategis ke depan untuk menjadi kota besar yang ada di Goa, Sulawesi Selatan. Nah, saat ini saya bersama Om Bakri OTW. Nah, sekarang posisi kita ada di mana nih, Om? Kita lagi pas di Moncolloy, pas di depannya nih pesantren baru IMIM, pesantren Putra di sebelah kanan ini, Pak. Ya. Nah, dan ini Jalan Poros Moncolloy, Kabupaten Maros. Di depan nanti kita akan belok kanan masuk ke daerah Kecamatan Parangloy, Kabupaten Goa. Jadi lokasi ini dia berada pas di segitiga mas antara Goa, Makassar dengan Kabupaten Maros. Jadi kedepannya nanti daerah itu akan menjadi kota segitiga mas, di mana dia jarak tempuhnya dari lokasi itu ke bandara lebih kurang setengah jam. Nah, dari lokasi itu juga ke kota Makassar itu ke Petarani juga lebih kurang setengah jam. Wow. Sementara dari lokasi kalau kita menuju ke Malino, Iya. di gunung itu lebih kurang satu jam lebih, tapi tidak sampai 1,5 jam, cukup dekat. Nah, dan dekat juga dari kota Makassar, dan ada 3 kampus yang terdekat dari lokasi ini, yaitu UIN, UIT, dan UIN Universitas Islam Negeri, dan Unismu, serta Unhas Fakultas Teknik. Oh, Nah, semua berdekatan ya, Pak? Semua berdekatan ini, jarak tempuhnya ini ndak ada yang sampai setengah jam perjalanannya. Jarak dari lokasi pun ke lapangan golf itu juga sekitar 10 menit. Jadi ini sangat strategis ya? Iya. Nah, terus ada lagi yang menjadi nilai plus, nilai tambah dari lokasi ini, yang mungkin ini akan menjadi satu wacana yang luar biasa buat orang yang ingin berinvestasi di khususnya tanah gambling. Ya. Karena lokasi kita ini pas itu 1 kiloan lebih kurang ya, 1 kiloan jaraknya dari Stadion Kale Goa yang akan dibangun. Jadi pindah dari Palangga itu Kabupaten Goa, stadionnya akan pindah ke situ. Itu sudah fix pindah ya? Sudah ada, kita bisa buka di Google, Pak. Sudah ada iya. namanya itu Stadion Kale Goa. Terus jarak juga dari sini ke Rumah Sakit Islam Faisal yang baru, Rumah Sakit Faisal Patalasang, itu lebih kurang juga 1 kilo, Pak. Oh, Dan strategis. kita sekali. bisa buka di Google. Itu sudah ada di Google, Pak, tulisannya Rumah Sakit Faisal. Itu dekat sekali dari lokasi, Pak. Apalagi kita di atas bukit. Jadi kita akan dapat melihat itu view kota Makassar, dan kita juga dikelilingi oleh gunung-gunung. Nah, jadi kalau malam cantik pemandangannya ke kota Makassar. Kita juga nanti bisa melihat itu pemandangan lampu-lampu yang akan dibangun nanti, villa-villa di atas bukit itu seluas 8 hektar untuk saat sekarang ini. Tapi total lokasi yang nanti akan dibangun untuk pengembangan kedepannya itu lebih dari 500 hektar semua, Pak. Hanya saja belum terbebaskan semua, tapi itu akan habis semua. Iya. Terus bagaimana prospeknya lokasi ini, Pak? Prospek mulai dari harganya, kira-kira ini pilihan yang tepat tidak di lokasi ini? Saya rasa kalau hari ini kita termasuk orang yang beruntung yang mengambil tanah ini karena masih murah. Kemarin sebelum adanya Covid itu harga cashnya 65 juta, tanggung sertifikat dan pondasi keliling. Yang tanggung siapa, Pak? Ya, pihak pengembang. Oh iya. Jadi pemilik, ya. Pemilik yang menanggung. Ya, dalam hal ini yang Ya. menjual ini tanah ini yang pemiliknya, yang pengembang toh. Iya. Tapi karena adanya Covid, maka dia diturunkan dari 65 menjadi 45 cash. Semuanya tanggung sertifikat dan pondasi keliling. Siapa yang tanggung, Pak? Yang pengembang ini. Wah, gila. Iya. 45 Yang juta. pertama, 45 Ukuran juta. Ukuran 8 kali 15. 8 Ada kali juga 15. ukurannya yang agak lebar-lebar, ya tentu berbeda juga harganya, Pak. Tapi tidak jauh-jauh lah. Wow. Tapi ini yang pihak pertama sudah mengatakan bahwa kalau nanti ya 2-3 tahun ke depan harga tanah yang hari ini dikasih ini dengan nilai yang seperti itu, Iya. 3 tahun ke depan kalau dia tidak 3 kali lipat, dia bilang silakan tidak usah bayar tanah gambling saya ambil, saya kasih saja gratis. Kalau nanti 3 tahun ke depan tidak Berarti 3 kali prospeknya lipat.
udah kelihatan ini Iya, bagus ya Pak? iya sudah jelas Wah. akan jadi kota besar nanti di sana. Insya Allah. Ya. Oke. Sekarang udah di posisi di mana ini kita Pak? Nah, di depan ini sedikit lagi di depan kita akan belok kanan. Setelah belok kanan lebih kurang 1 kilo sampai sudah di lokasi. Oke. Kalau gitu. Jadi kita belok kanan di sini, Pak. Kalau lurus itu ke Sipur. Oh, Ini gitu ya? jalan poros provinsi. Oh, ini jalan poros provinsi. Ya, yang tadi itu lurus, kita ke Sipur itu ke Bantimurung. Oh. Jadi kita belok kanan. Iya, iya, iya. Ini sudah perbatasan ini antara Maros dan Goa, Pak. Ini sudah Goa ini. Oh, ini perbatasan ya? Iya. Oh, iya, iya. Ini jalan dan ini jalan poros provinsi, Pak. Bukan jalan desa, jalan poros provinsi. Ini masih jauh enggak? Tidak sampai 1 kilo, Pak, ke depan ini. Astaga, berarti kita tadi cukup menempuh jarak kurang lebih 15 menit. 15 menit. Ya, Iya. 14-15 menit sudah bisa sampai di lokasi ya. Luar biasa nih. Ini di depan ini kita sudah sampai di desanya itu, Desa Belabore namanya. Desa Belabore. Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa. Nah, kita sampai di depan sudah masuk ke areanya, Pak. Itu sana. Berarti tidak sampai 1 kilo toh? Oh iya. Berarti ini di pinggir jalan ya, Pak? Di dalam di pinggir jalan desa. Ini kan jalan poros. Oh iya, betul, Jalan betul. poros provinsi ini, Pak. Bukan jalan poros desa. Yang jalan poros desa ini sebentar yang kita belok masuk di sini. Ah, di sini. Ini, Pak. Jalan poros desanya. Namun ini kan aspal masih rusak, Pak. Iya. Tapi ini jalan kan diperlebar nanti. Dan pihak Kestel perumahan toh Kestel itu akan dia perlebar, dia akan cor ini jalan masuk ini, Pak. Ini jalan poros desa. Nanti lebarnya ini lebih kurang 18 meter sampai 20 meter ini nanti lebarnya jalan poros desa. Nah, untuk sementara waktu kan masih begini karena Iya. biasanya nanti pemerintah dia akan kasih lebar itu kalau sudah banyak pembangunan. Betul, betul, Tapi betul. semua ini kiri kanan, Pak. Ini sudah dijual semua di kapling-kapling ini, Pak. Dan ini saya dengar rata-rata sudah terjual semua ya. Sudah. Iya. Wah, Jangan mantap. diharap, Pak, bisa beli ini sudah habis semua itu. Walaupun masih bentuk kebun. Ini prospek untuk 3 tahun, 5 tahun ke depan ya. Iya. Mantap Lihat sekali. lokasi, Pak, yang lokasi untuk villa. Iya. Itu kan kebetulan Kestel kerjasama dengan Kestel membangun villa di atas. Nanti pasarannya villa itu antara 500 sampai 800 juta per 1 unit. Dan setiap villa ada kolam renangnya, Pak. Bah, Nah, dari pantasan dari inilah. tadi ini Inilah, Pak. saya lihat keluar masuk terus mobil mewah ya. Iya, karena coba lihat, Pak, coba lihat. Nah, itu di jalurnya. Jadi dia seperti nanti di puncak Bogor. Itu villa-villa. Nah, sebentar di lokasi kita lihat ini. Ini villa. Kita lihat. Berarti strategis sekali lokasi Itu di kita depan, ini ya. Pak. Nah, ya. Itu di depan sebelah kanan itu sana. Itu sana di atas kita punya lokasi. Nah, kita punya lokasi itu sana di atas, Pak. Nah, kita bisa lihat dia masih terlindung dengan pohon-pohon, tapi nanti itu jalannya bisa lewat sini, Pak. Ini. Oh, ini sudah ada jalan ya. Iya. Ini jalannya kita bisa lihat sini. Cuma kan ini oke lah. Coba kita lihat situ ya, saya mundur. Jadi ini yang terdekat sekali lagi karena sudah ada ternyata jalan yang dibuka. Ya. Ini jalan anunya ini Alternatif. alternatifnya juga ini desa dari lokasi kita bisa lewat sini. Ini kan jalan desa memang. Itu di atas, Pak, lokasinya. Jadi kita memang di atas bukit. Kita di atas bukit dan kita akan lihat Makassar. Oh, ini prospeknya 2-3 tahun, tidak perlu 5 tahun ini Pak Iya. Bakri. Iya. Oke, ini kita sudah ada di Kaplin yang rencananya mau dijual, tapi yang Kaplin ini sudah full terjual semua, yang ada sisa di sebelah yang ada di sana. Dan ini batu sementara proses pengerjaan dihancurkan. Oke. Dan Om Bakri yang sebagai penanggung jawab penjual yang ada di sini, yang mengetahui semuanya penjualan yang ada di area sini Kaplin. Per satu kaplinnya di sini 65 juta ya. 65 juta. Pembeli, Pak. Oh begitu ya? Berarti Bapak investasi juga berarti ya? Iyalah, Oh, iya. masa orang beli
kita tidak membeli Pak, Oh gitu ya. Oke. kita rugi dong. Ada berapa janjinya hari ini yang mau cek lokasi, Pak? Ada 4 orang. 4 orang. Ini juga bapak ini. Oh, Bapak juga. Iya. Bapak ambil berapa kaplin, Pak? Rencananya 3. 3 ya? Iya. Gila. Cash kredit, Pak. Separuh di cash, separuhnya di kredit aja. Oh iya. Iya, 3. Langsung 3. Investasi 3 tahun, 5 tahun, Pak ya? Iya. Oke, mantap. Ini panas tapi terasa apa ya? Matahari panas tapi terasa dingin. Karena kita ada di puncak. Jadi Iya. Jadi ini semua yang sudah transaksi Pak? Ini yang sudah transaksi Pak. Ini untuk hari ini Pak ya. Ini untuk yang hari ini ya. Jadi kita punya lokasi alhamdulillah sejak COVID-19 ini saya buka Pak, itu per hari sampai 20 konsumen, 20 user Pak. Iya, yang berminat. Pak Bakri sudah habis ya untuk yang ini. Iya, kemarin Pak pas habis. Kemarin. Terus, rencana dibuka lagi yang kapling berikutnya? Ya insya Allah Pak, insya Allah. Cuma di sini untuk wilayah ini sedikit kita agak-agak terbatas untuk pengembangannya diakibatkan karena kebetulan lokasi kita ini berada di wilayah pengembangan Kota Idaman, Kota Minasata yang orang luar kenal di sana Pak ya. Iya. Nah itu. Nah salah satunya Pak, wilayah yang dimaksud itu adalah kawasan industri Goa Pak, bersebelahan langsung dengan pengembangan kota yang nantinya Kabupaten Goa itu dimekarkan jadi 2 kabupaten. Nah, kabupaten pertama itu Pak yang menjadi kabupaten ibu kotanya di sini di Pak Celekang ini di wilayah kita ini sendiri. Nah, seperti itu. Nah, ini seperti yang kita lihat ini Pak, ini sudah batas kawasan industri Goa. Oh, Kita ini satu batasnya batas, sudah batas ini Pak. Jadi inilah yang sedikit mempersempit langkah saya untuk lebih mengembangkan Pak. Karena kebetulan wilayah kita ini berada tepat di batas kawasan industri Goa ini sendiri. Nah, seperti itu Pak. Terus yang mau dibuka kapling? Yang kita mau kembangkan ini ya untuk wilayah ke timur Pak. Ya, bisa wilayah ke timur ini. Karena untuk wilayah barat, utara, selatan tidak bakalan lagi. Karena sudah berbatasan langsung dengan kawasan industri Goa. Perkiraan ada berapa kapling yang dijual beberapa hari ke depan ini Pak? Ini saya perkirakan 2 pekan Pak ke depan. 2 pekan ke depan ini saya akan coba buka ya. Tapi untuk yang lebih luas ini Pak, ini saya punya lahan di atas ini 500 hektar Pak. Oh itu juga ya? Ini nih Pak, ini sudah jalannya kelihatan sana Pak. Sampai ke hampir 1/2 dari bukit ini tuh sudah saya bentuk jalannya ke atas. Itu 500 hektar Pak, ini peruntukannya untuk villa Pak. Oh, pantasan tadi ada banyak mobil-mobil mewah. Ya, Cek itu lokasi ya? itu user kita Pak. Oh, Itu user kita. berarti ini prospeknya sudah jelas sekali di sini. Insya Allah Pak, insya Allah. Saya itu dalam hal menentukan titik lokasi, lagi-lagi saya katakan, itu bukan kepentingan saya pribadi Pak, bukan kepentingan perusahaan. Tapi saya lebih ke kepentingan dan keuntungan daripada konsumen saya itu sendiri. Karena bila mana terjadi kenaikan harga tanah, itu bukan saya nikmati Pak, bukan saya nikmati. Betul. Yang mendapatkan untungannya itu kan konsumennya itu sendiri, ya kan? Nah, saya hanya terhenti pada posisi angka 65 juta Pak. Setelah itu murni keuntungan daripada konsumen saya. Seperti itu. Kira-kira prospeknya 2-3 tahun ke depan sini Pak, bagaimana prospek 2-3 tahun untuk pengembangan kotanya sampai di harga lokasi? Nah, inilah yang saya mau bahasakan Pak. Ini saya mau katakan bahwa saya itu punya garansi kepada konsumen saya, kepada user saya. Ada saya punya garansi Pak. Iya. Di posisi 3 tahun ke depan, ya, kalau nilainya tidak mencapai angka ratusan juta Pak, saya katakan, saya kembalikan dananya konsumen yang masuk di perusahaan, ya saya kembalikan full, dan tanah yang diangsur tadi itu saya kembalikan gratis. Saya berikan dalam kondisi gratis. Artinya 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun di sini sudah pasti padat. Ratusan juta ya. Kalau tingkat kepadatan Pak saya yakin, karena bulan 8 ini Pak ya, bulan 8 ini di Juni ini ya 2020
Ini saya akan coba sulap nih bukit ini Pak. Ini akan coba sulap, semua ini dalam bentuk villa Pak. Karena konsep yang saya bangun di sini adalah konsep villa. Villa ini semua Pak. Dia ukuran tanahnya 10 kali 15. Terus harga jualnya itu cashnya Pak ini ya. Cashnya itu 500 juta per unit. Sekarang ini 500 juta ya. 500 juta Pak ini. Itu baru promo Pak. Itu harga promo. Jadi dia tanah ukuran 10-15 ya. Bangunan itu tipe 47 sampai ya 47 sampai tipe 50 itu harga 500 juta Pak. Ya, ya sudah lengkap nih Pak. Tamannya ada kolam renangnya. Itu speknya, salah satu speknya Pak. Bogor ini ya. Jadi dia apa ya? Dia mirip nih anu Pak. Ubud di Bali. Iya. Iya, Bogor ya, Sentul. Mirip nih Pak. Jadi inilah produk kami nih Pak ke depan. Salah satunya produk yang saya sentuhkan di Kabupaten Goa. Yang saya katakan ini yang akan menjadi ikonnya Kabupaten Goa Pak. Iya. Yang sebelumnya kita belum pernah temukan titik lokasi yang seperti ini nih Pak. Belum ada. Belum ada di Kabupaten Goa yang coba membuat konsep villa seperti ini. Iya. Sampai ke aspal depan Pak. Ini villa kita di atas ini saya sudah buka jalan anunya ini. Villa. Di atas. Jadi dia batas lokasi saya di pucuk merah sana dengan kaki bukitnya sana itu 500 hektar itu. Sampai di sana. Jadi semua ini villa semua nih. Jadi yang menikmati nanti kita yang di sini. Nanti jangan naik la ilaha illallah. Yang dapat di sini enak. Dia buat teras toh. Iya. Iya, betul. Iya, sambil ngopi-ngopi di sini jangan naik villa ya. Luar biasa. Ini juga ikut transaksi. Ini kan ada nih. Berapa dia? Naon gini, dikit naon nih. Jadi dia modal tinggi kan masalah. Didorong asih modal lekan kan nih. Terima Dari tadi Dari masih lekan dari depan. Iya, dari depan.